Jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kita langsung aja ya ke bahasan kita. Ini menanggapi pernyataan dari Ibu Megawati yang menyatakan kalau Hasto Kristianto itu ditangkap segi PDIP, maka Megawati akan mendatangi KPK. Jadi begini teman-teman, permasalahannya ribut antara Hasto dan KPK ini adalah Hasto itu diperiksa oleh AKBP yang namanya Rosa gitu ya, penyidik KPK yang namanya Rosa. Dan pada saat penyidikan itu menurut Hasto ini tidak sesuai dengan prosedur. Tapi pihak KPK menyatakan ini sudah melalui prosedur yang tepat. Jadi SOP-nya menurut KPK udah benar. Jadi KPK tidak ragu dan tidak bimbang jika didatangi oleh Ibu Mega. Jadi kita simak ya berita tanggapan dari KPK tentang kalau Hasto ditangkap, Ibu Mega akan datang ke KPK. KPK merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait penyelidikan Sekjen Hasto Kristianto. Sebelumnya, Megawati mengancam bakal mendatangi KPK jika Hasto ditangkap. Terkait hal itu, KPK merespons dengan santai karena penyidikan terhadap Hasto soal kasus dugaan suap sudah dilakukan sesuai prosedural. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika pada Jumat, 13 Desember 2024. Tessa mengatakan, langkah penyidikan terhadap Hasto sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada. Menurutnya semua pihak yang dilakukan penyidikan oleh penyidik bisa diproses hukum jika ditemukan alat bukti yang cukup dan tidak mengada-ada. Tessa juga menyebut bahwa KPK berjalan diawasi ketat oleh Dewan Pengawas. Sehingga semua tindakan KPK dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ya, demikian gitu tanggapan dari KPK ya teman-teman. Jadinya intinya KPK itu tidak bermasalah, maksudnya tidak takut gitu, karena ini sesuai dengan prosedur yang ada. Beda pendapat dengan Hasto yang menyatakan kalau ini tidak melalui prosedur yang benar dan Pak Hasto melaporkan Rosa ke polisi, begitu teman-teman. Jadi ini masalahnya adalah konfliknya, masalah Hasto dengan Rosa adalah masalah SOP. Yang menurut pandangan KPK sudah benar, tapi menurut Pak Hasto belum benar. Tapi lebih baiknya, masalah utamanya yang Pak Git mau angkat ini, kita cek aja langsung ke pidatonya Bu Mega gitu. Karena di sini ada poin-poin penting menurut Pak Git yang harus dibahas. Oke teman-teman, kita cek pidato Bu Mega. Saya bilang kok sama anak buah aku, gak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Lah iyalah, masa hanya perlu dengan saya, dirimu juga harus berani dong. Demi apa? Bangsa dan negara. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, itu karena nggak mau ketemu. Saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung. Apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Udu Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi mau saya pakai masker, pakai apa namanya topi sing ada depannya ya toh lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar lah, karena Pak Harto digeledah nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak
terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pinter-pinter. Masa takut? Loh, si Rosa itu punya surat perintah nggak? Kan yang dianya turun itu kan ada ininya Pak Hasto, siapa tuh? Si Kusnadi itu toh. Dia disuruh memang bawa tasnya Pak Hasto. Jadi mereka tuh pikir oh mungkin ada di dia. Tapi kan harus ada prosesnya dong. Demikian teman-teman, jadi yang kita bahas, yang Pak Git bahas itu lebih fokus malah masalah kontekstualnya gitu ya. Bukan masalah SOP-nya, kalau SOP itu sudah diajukan dan melalui proses hukum lah, oke lah, udah bener jalannya. Jadi mereka ngeyel-ngeyelan soal SOP, jalannya memang di jalur hukum, udah bener. Yang Pak Git permasalahkan di sini adalah pidato Bu Mega yang menyatakan kalau Hasto sampai ditangkap saya datang. Itu berkesan, ini berkesannya. Bukan itu berkesan seperti gaya-gaya preman gitu. Kalau memang itu sesuai prosedur hukum dan terbukti Hasto melakukan kesalahan, ya nggak ada masalah tuh Bu. Wong Ibu juga dulu yang buat KPK. Jadi KPK, MK, Mahkamah Konstitusi adalah produk dari zamannya Megawati memimpin. Kesan pertama, kalau kita mendengarkan berita ini, itu melihat kalau wah, aku ini punya kuasa gitu. Terus dia menyebutkan, Kapolri, kalau enggak ini aku datang kayak gitu kan ke sana. Ya, dia disebutin dari situ. Itu berapa orang yang ditangkap? Udah berapa orang yang ditangkap? Nah, ini yang lebih penting kontekstualnya di sini teman-temannya. Berapa orang yang ditangkap? Kemudian yang ini diblok. Nah, kata-kata itu yang penting kita bahas. Kenapa kata-kata diblok ini penting dibahas? Iya teman-teman, permasalahannya seorang Megawati dan PDIP, ya jelas itu kan mewakili omongannya ketum PDIP. Pada saat itu juga audiensnya adalah anggota-anggota PDIP. Jadi yang ini adalah masalahnya masalah hukum dan sekelas Megawati aja tidak mau membuka gitu. Artinya begini, kalau Hasto ditangkap ya, baru Ibu Mega ini akan berbicara tentang yang diblok gitu ya. Kenapa menunggu Hasto ditangkap baru berbicara yang diblok ke KPK? Kenapa nggak searah maksud Pak Git? Kenapa nggak sekarang aja? Kalau data itu memang ada, naikkan ke polisi dan mulai maksud Pak Git ya dibuka aja KPK dan polisi kondisinya saat itu. Jadi ini berkesan kalau Mega, maksudnya Bu Mega, ini mempunyai kartu truf yang cakep gitu, yang tidak bakal dihalangi KPK jika beliau datang gitu. Jadi dia punya kartu truf nih, kamu tak buka. Jadi kan kalau ini kan menurut Pak Git gimana caranya kita akan menjadi negara maju kalau semuanya saling memegang kartu truf? Apakah tidak lebih baik semuanya dibuka aja gitu? Dan omongan beliau ini atau yang diungkapkan beliau ini tidak mengungkapkan permasalahan untuk memajukan bangsa dan negara. Ini omongan-omongan yang mengarah kepada politik sifatnya. Jadi setiap orang di negara ini atau misalnya ketua partai A, B, C, D, kemudian pemimpinnya, presiden, gubernur segala macam, semua saling memegang kartu trufnya masing-masing gitu loh. Jadi kartu as lah istilahnya, bukan kartu truf yang mungkin Pak Git salah. Jadi kartu as ini akan dikeluarkan jika mereka kepepet begitu. Ya bisa kita contohin seperti ini misalnya. Misalnya Prabowo ya, yang kita tahu Pak Prabowo saat ini kan memegang kartu asnya Gibran di Fufu Fafa. Nggak mungkin beliau nggak pegang, harusnya pegang. Kalau menurut Pak Git sih pegang harusnya. Dan ini akan dikeluarkan nanti suatu saat gitu ya. Bisa aja beliau yang menggugat karena beliau termasuk orang yang kena dihina di kasus Fafa ini. Baik, kita kembali lagi ke permasalahan tadi ya. Itu tadi cuma sebagai contoh saja. Jadi percontoh masalah
ketua partai itu mempunyai kartu as-nya masing-masing yang tidak diungkapkan gitu. Kalau data ini ada dan memang untuk mendukung rakyat, maksud Pak Git ya, kenapa tidak dibuka? Maksudnya dibuka itu ya bukan dibuka lewat mass media, maksudnya dilewatin jalur hukum gitu loh. Ini loh data si A tidak ditangkap, data B tidak ditangkap, lewatan jalur hukum. Yang artinya kasus-kasus korupsi nanti ya, semuanya tuh akan mengembalikan uang negara yang diambil. Begitu maksud Pak Git. Soal Hasto dan Rosa tadi ya hanya sebagai bumbunya gitu. Maksud Pak Git pembahasannya itu di pidato Bu Mega yang mengatakan soal diblok, dan diblok. Satu ya, kita ambil kesimpulan mencerminkan kalau sepertinya negara ini memang dikelola oleh penguasa, oleh para penguasa ini dengan cara preman. Artinya memegang kartunya masing-masing, itu kartu as-nya masing-masing, dan akan dibuka kalau mereka kepepet. Kalau memang Bu Mega, maksud Pak Git, ingin berjuang berdasarkan kemajuan bangsa dan negara, ini kan perlu dibuka untuk apa, mengembalikan uang rakyat yang diambil gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak ada kasus pemicunya, masalah ini kita tidak akan dengar dan kita tidak akan tahu yang diungkapkan oleh seorang ketua partai, teman-teman. Jadinya suatu masalah di Indonesia ini ya memang harus viral dulu, kemudian setiap sudut wacana itu akan terbuka, teman-teman. Maksudnya adalah Bu Mega gitu, dia akan berbicara. Nanti kalau misalnya kena ke Pak Prabowo, dia akan berbicara. Jadi tunggu mereka ke sudut dulu, baru mereka akan berbicara dan rakyat akan tahu apa yang terjadi sebenarnya begitu. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.